Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam kesempatan saat ini dengan penuh rasa syukur kita patut naikkan kepada Tuhan karena segala berkat Tuhan yang begitu luar biasa atas kehidupan kita. Secara khusus saat ini kita akan bersama-sama mencoba untuk memahami bahan dasar dari bahan bulan keluarga di tahun 2022 ini. Namun sebelumnya mari kita bersama mempersiapkan diri kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa, kami hantarkan. Bapa di surga yang maha baik, kami saat ini datang bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan masih memberkati kami dan menolong kami di dalam kami saat ini boleh mempersiapkan diri untuk mencoba untuk memahami bahan dasar dari bahan bulan keluarga di tahun 2022 ini. Maka kiranya kami boleh memohon pertolongan Tuhan, kiranya Tuhan yang akan menolong kami, memberikan hikmat kepada kami dan juga memampukan kami untuk mengerti, terlebih ikut menghayati bulan keluarga di tahun 2022 ini. Tuntun kami dengan terang Roh Kudus dan kiranya Tuhan yang berkarya atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, bulan keluarga di tahun 2022 ini dengan tema Keluargaku berjumpa Tuhan, keluargaku menemukan makna. Keluargaku berjumpa Tuhan, keluargaku menemukan makna. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kira-kira Anda semua pernah mendengar sebuah istilah yang namanya flexing? Apakah pernah mendengar istilah tersebut? Istilah tersebut adalah sebuah istilah yang ternyata digunakan untuk pamer kekayaan. Sebuah istilah yang digunakan untuk pamer kekayaan atau tadi saya sebutkan flexing. Sebagai contoh, kalau misal Bapak Ibu Saudara sering melihat media sosial, YouTube atau media massa, televisi begitu, itu banyak sekali orang yang disebut sebagai crazy rich atau orang kaya yang kemudian bersama-sama dengan keluarganya mempertontonkan kehidupan mereka yang dipenuhi dengan kekayaan yang fantastis. Yang tadi saya sampaikan pamer kekayaan. Dan ternyata apa yang dipertontonkan melalui YouTube, melalui televisi, media sosial dan yang lain sebagainya, kemudian banyak memikat ataupun banyak kemudian yang membuat orang-orang yang melihat para sultan dan keluarganya ini menjadi ingin untuk mengikuti jejak mereka. Tentu di sini kita kemudian memahami jika orang-orang hanya dengan melihat kemudian menginginkan untuk sama seperti orang-orang yang dilihatnya dalam waktu yang singkat, kemudian kita bisa mengasumsikan bahwa ternyata orang-orang yang menginginkan hal demikian menginginkan dengan cara yang instan. Nah, kalau Bapak Ibu dan Saudara mengingat beberapa waktu yang lalu, kita tahu bahwa ternyata Polri, Kepolisian Republik Indonesia, ternyata menemukan sebuah indikasi kejahatan. Indikasi kejahatan yaitu sebuah perjudian pada yang namanya trading yang dilakukan oleh para crazy rich atau orang-orang yang mempertontonkan kekayaan tersebut. Perjudian. Jadi banyak orang yang menginvestasikan kekayaannya, uangnya untuk mendapatkan timbal balik keuntungan yang instan, yang cepat. Dan karena hal itu terjadi, akhirnya semua orang sudah merasa menjadi korban. Dan kemewahan dan tampilan keluarga yang ternyata tadi harmonis, menyenangkan, ternyata itu hanya sebuah kebahagiaan semu
saja. Di lain kasus, ternyata juga ada sebuah fenomena, kenyataan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga yang diperhadapkan pada realita ekonomi. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mengetahui di pertengahan bulan Maret di tahun 2022 yang lalu, di media massa memberitakan berita tentang ada seorang ibu yang kemudian menggorok leher 3 orang anaknya. Alasannya ternyata disampaikan menggorok leher anaknya itu dengan dalih untuk menyelamatkan anaknya agar anaknya itu terlepas atau selamat dari kesengsaraan kehidupan seperti yang dialami oleh orang tuanya. Nah, di sini kita dapat memahami dan mencoba mengerti tentang sebuah makna hidup. Apakah sebuah makna hidup itu kemudian hanya sebatas pada materi, pada ekonomi, dan pada sebuah kesenangan-kesenangan semu yang kemudian jika kesenangan-kesenangan tersebut tidak digapai, tidak didapatkan, membuat seseorang dapat melakukan hal-hal yang frontal, melakukan hal-hal negatif yang parah. Nah, di dalam bulan keluarga saat inilah kita diharapkan untuk dapat menghayati bahwa sangat penting di dalam kita menemukan hakikat kehidupan yang bermakna, secara khusus bersama dengan komunitas kita, yaitu bersama dengan keluarga kita. Maka melalui tadi tema keluargaku berjumpa Tuhan, keluargaku menemukan makna, kita akan menggali bagaimana makna kehidupan bersama keluarga dan upaya menemukan kebermaknaan hidup dalam spiritualitas Trinitaris. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, saya kira ketika kita memahami tentang kebermaknaan hidup, itu juga tidak lepas dari sebuah tujuan, cita-cita, atau angan-angan, atau sesuatu yang didambakan oleh sebuah keluarga. Apa kira-kira yang menjadi dambaan dari sebuah keluarga? Tentu kita setuju bahwa semua orang dan keluarga mendambakan yang namanya kebahagiaan. Dan tentu di dalam realitas saat ini untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan, ternyata seseorang atau sebuah keluarga itu harus dengan berusaha. Bahkan dikatakan bersusah payah untuk dapat meraihnya. Dan usaha-usaha itu dapat juga diwarnai dengan aneka warna dan aneka rasa. Adanya kegagalan dan kekecewaan, keberhasilan, kemewahan, kekayaan, dan disitulah juga diharapkan adanya sebuah pemenuhan semua kebutuhan yang dialami. Di dalam bahan yang telah disusun oleh LPPS, di sana dituliskan ada seorang tokoh bernama H.D. Bastaman. Di sana menyampaikan ada beberapa hal yang ternyata disampaikan oleh H.D. Bastaman itu yang ternyata dapat menolong kita agar kita dapat melihat perjalanan hidup itu lebih bermakna, dan ketika kita menjalani kehidupan itu kita juga dapat menemukan sebuah hikmah dalam setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, bahkan peristiwa yang kurang menyenangkan sekalipun. Yang pertama yang disampaikan oleh H.D. Bastaman adalah nilai-nilai kreatif ditemukan melalui ketekunan menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, di sini kita bisa memahami ternyata melalui setiap pekerjaan, keluarga, tindakan yang dilakukan dan diciptakan sehari-hari, ternyata itu bisa menghantarkan atau menuntun kita untuk menemukan arti hidup, Dan di sini perlu digarisbawahi bahwa ternyata yang namanya makna hidup itu bukan hanya sebatas pada aktivitas atau pekerjaan itu sendiri, melainkan
Pada apa? Pada sikap positif. Sikap positif dan rasa cinta terhadap semua aktivitas, tingkah laku, pekerjaan ataupun apapun yang kita lakukan. Jadi nilai yang pertama, ternyata di sini kita diajak. Di dalam kita menghayati nilai-nilai kreatif, di dalam kita menjalani kehidupan kita harus tetap bersikap positif. Itu di dalam nilai pertama, di dalam kita dapat menghayati ataupun dapat menemukan makna hidup. Lalu hal yang kedua, nilai-nilai penghayatan yaitu keyakinan atau penghayatan akan nilai-nilai kebajikan, kebenaran, keindahan, iman, serta cinta kasih. Nah, di sini nilai-nilai yang kedua ini di sini mengajak kepada setiap kita yang tadi di awal itu bersikap positif atau mencintai apa yang kita lakukan. Di sini kemudian kita diajak untuk dapat mengembangkan potensi itu. Jadi setelah menghayati, mencintai, kita diajak untuk mengembangkan potensi itu. Karena dikatakan melalui cinta kita bisa melihat karakter, kelebihan dan kekurangan orang lain. Ya, tidak hanya sebatas menghakimi. Namun di situ juga dapat melihat potensi orang yang kita cintai dan membantu orang tersebut mewujudkan potensinya. Jadi bagaimana kita dapat menemukan makna dalam kehidupan kita? Ya, kita mencoba untuk melihat dengan cinta, dengan kasih yang kemudian kita dukung, entah bagi diri kita sendiri ataupun bagi orang lain, secara khusus bagi di tengah-tengah keluarga kita, untuk mengembangkan potensinya. Lalu hal yang ketiga, nilai-nilai bersikap merupakan penerimaan dengan penuh ketabahan, kesabaran, dan keberanian terhadap segala bentuk penderitaan yang sejatinya merupakan keniscayaan dalam hidup. Penerimaan. Ini yang terkadang sulit terjadi di dalam kehidupan kita secara pribadi. Menjadi orang yang tabah, sabar, bisa menerima. Karena kita semua menjadi orang yang realistis, menjadi orang yang tadi saya sampaikan pernah menghadapi sebuah kegagalan, kesedihan, dan yang lain sebagainya. Memang kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita ataupun dalam kehidupan keluarga tentu pernah mengalami sebuah kedukaan, kesedihan, sakit, kehilangan, terluka, dan yang lain sebagainya. Namun ternyata Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, apakah kemudian itu yang kemudian menjadi akhir hidup kita? Apakah hal itu tidak bisa dirubah? Karena ternyata ada sikap yang perlu kita sesuaikan pada kenyataan-kenyataan tersebut, yaitu sebuah penerimaan, terlebih mungkin bagi orang-orang yang telah pergi meninggalkan kita. Nah, di dalam bahan dasar ataupun di dalam tema yang diolah oleh LPPS Sinode, di sana didasarkan dari Mazmur pasal 105 ayatnya yang keempat. Saya bacakan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Saya ulangi, Mazmur pasal 105 ayatnya yang keempat. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Luar biasa. Disinilah kita mencoba untuk memahami tentang spiritualitas kebermaknaan. Kita tahu di dalam Mazmur tadi, ternyata mengajarkan kepada kita bahwa oleh pemazmur sebuah pengharapan itu diwujudkan melalui sebuah pujian. Salah satunya adalah apa yang tertulis di dalam Mazmur pasal 105 ini. Di dalam Mazmur ini atau melalui puji-pujian di dalam Mazmur ini, ternyata pemazmur menyatakan penghayatannya akan cara Allah, menyatakan cinta kasihnya kepada umatnya. Banyak yang mengatakan bahwa Mazmur ini merupakan Mazmur sejarah. Mazmur sejarah seperti Mazmur 78 atau
Mazmur 106. Dan di sini dimungkinkan bahwa ternyata Mazmur ini berasal dari periode sesudah pembuangan. Karena kita tahu di masa pembuangan, umat pada saat itu benar-benar putus asa. Mereka mencoba mencari makna hidup mereka agar dapat bertahan di dalam kondisi yang sulit sekalipun. Dan kemudian kita tahu pasca pembuangan, pencarian akan makna hidup juga harus tetap ada. Maka disinilah pemazmur kemudian mengajak jemaat untuk melihat hidup dalam 3 perspektif. Perspektif yang pertama adalah ingatan pada masa lalu. Masa di mana segala ingatan tentang masa lalu dilihat sebagai pengalaman hidup bersama Allah. Lalu perspektif yang kedua, perspektif hidup di masa kini. Masa pemazmur merayakan kasih setia Allah atas perjalanan hidupnya. Dan yang ketiga adalah harapan di masa mendatang yang membuat pemazmur berpegang teguh pada janji penyertaan Allah. Mazmur 105 ayat 4 yang menjadi dasar dari tema bulan keluarga saat ini, kita tahu merupakan bagian dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 6 secara khusus. Dan di dalam pujian ini, pemazmur mengajak sekali lagi untuk jemaat itu menemui, mencari, dan mengingat Tuhan. Mengingat Tuhan. Karena setelah mengucap syukur, memperkenalkan perbuatan Allah yang ajaib di tengah masa sengsara dan masa pembebasan, pemazmur mengajak setiap orang untuk selalu mencari Tuhan. Dan kita tahu dengan kekuatan Tuhan, kita akan dapat merasakan perlindungannya. Dengan wajahnya, Ia akan menyinari kita. Dan kita akan merasakan kebaikan Allah. Perlindungan Tuhan itulah yang dinyatakan bagi keluarga-keluarga di masa kini. Tentu saja pergumulan pemazmur dengan pergumulan keluarga-keluarga di masa kini berbeda. Namun ingat, umat Tuhan tetap diajak untuk berpegang teguh pada janji penyertaan Allah. Sebagaimana yang tertulis dalam Yohanes 16 ayat 33. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku mengalahkan dunia. Itulah Allah yang kita percayai. Itulah yang Allah kita percayai. Karena Allah yang kita percayai adalah Allah yang mengajak kita mewujudkan sebuah persekutuan bersama dengan Dia yang adalah Allah sumber kekuatan. Dan tadi saya sampaikan di depan, keluarga tentu adalah sebuah komunitas yang didasarkan pada spiritual trinitaris. Eka Dharma Putra menyampaikan bahwa keluarga yang ideal seharusnya berdasar pada Allah, bukan berdasar pada manusia. Seharusnya berdasar pada Allah. Karena keluarga harus berjumpa dengan Allah. Dan perjumpaan keluarga dengan aneka rupa realita merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri. Walaupun di sana ada sedih, ratap tangis, kedukaan, kepedihan, kekurangan, dan yang lain sebagainya, namun disitulah Allah dalam bersama-sama persekutuan dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, keluarga menemukan makna kehidupan yang membuat setiap orang itu merasakan keluarga sebagai kehidupan yang berharga, meski tidak selalu ideal. Berharganya bagaimana? Dengan kita menyadari kekurangan kita, kita menyadari juga kemahakuasaan Tuhan yang selalu menolong kita. Dengan kita menyadari bahwa hidup kita mungkin tidak lepas dari sebuah tantangan kehidupan ataupun tantangan yang membuat kita sedih, kurang menyenangkan, di saat itulah kita menyadari kelemahan kita yang selalu membutuhkan Tuhan. Di saat itulah kita dapat berjumpa dengan Tuhan. Maka dari itu, para keluarga Kristen, di dalam segala situasi yang mungkin ada kesedihan dan yang lain sebagainya, kita jangan sampai malah tadi termakan oleh kebahagiaan semu, termakan oleh kepedihan yang membuat diri kita malah menjauh dari Allah. Nah, di dalam bahan-bahan selanjutnya yang akan
sajikan di dalam bulan keluarga kiranya dapat semakin menguatkan kita, kiranya dapat semakin menguatkan kita. Dan pada akhirnya setiap keluarga mengalami Allah sebab Dia adalah Allah yang menjadi semua di dalam semua. Sebab tujuan kebermaknaan hidup adalah sebuah persekutuan bersama antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menguatkan kita menjalani kehidupan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita kembali bersama berdoa, kiranya Tuhan yang memampukan kita di dalam menghayati bulan keluarga saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih boleh dengan penuh rasa syukur kami datang atas apa yang Tuhan berikan kepada kami, terlebih bahan dasar yang mendasari kami untuk memasuki bulan keluarga. Tuhan yang memberkati kami sehingga dapat mengikuti atau menghayati bulan keluarga dengan baik. Kami serahkan keluarga kami masing-masing, kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan yang akan memberikan kelancaran atas segala sesuatunya. Demikian ya Tuhan, doa ini kami naikkan dan kembali kami mohon ampun atas segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, atas penjelasan bahan dasar bulan keluarga, kiranya Tuhan yang menguatkan jemaat semua dan selamat memasuki bulan keluarga tahun 2022, tetap bersandar kepada Tuhan. Tuhan memberkati.